Untuk
Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam damai dalam Yesus Kristus. Sebelum memulai kebaktian minggu ini, mohon perhatian untuk warta lisan sebagai berikut. Pada hari ini, dalam kebaktian umum dilakukan pelayanan sakramen baptis kudus dewasa dan pengakuan percaya atau CD, dilayani oleh Pendeta Setia Hadi. Nama-nama peserta baptisan dapat diperhatikan pada layar sebagai berikut. GKI Emmaus membuka lowongan pekerjaan untuk posisi kepala rumah tangga. Keterangan lebih lanjut, mohon perhatikan layar atau warta jemaat minggu ini. Telah terbit soft file Renungan Wasiat edisi bulan November sampai Desember 2020. Apabila jemaat memerlukannya, dapat menghubungi kantor gereja GKI Emmaus melalui WhatsApp di nomor
0812 1699 6177 pada jam kerja. Sekian warta lisan minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita mengawali kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Tuhan Engkaulah Hadir. Tuhan Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu, dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Engkau yang ku kasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan martil, bising dan menderu, lagu peras keringat naik kepadamu. Engkau yang ku kasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Saudara-saudara jemaat terkasih, ibadah kita saat ini kita dasarkan dalam pengakuan iman bahwa sumber segala pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Salam sejahtera bagi saudara dalam kasih dan karunia baik Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta Saudara juga. Disilahkan duduk.
Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu bahwa ada aneka macam tujuan orang yang melakukan kegiatan, termasuk kegiatan keagamaan. Sebagian orang melakukannya untuk mendapatkan keuntungan. Bagaimanakah dengan kita? Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 10, sabda Tuhan mengingatkan siapa kita dan dalam panggilan seperti apakah kita mesti menjalani kehidupan ini. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib, ikutlah aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, marilah bersama-sama kita menaikkan doa pengakuan dosa. Tuhan Yesus, di tengah ibadah ini, kami meneduhkan diri di hadapan-Mu. Di dalam doa pengakuan dosa, kami membuka diri kami, memeriksa bagaimana kami berkegiatan di tengah kehidupan selama ini. Tuhan, ampunilah bila mana kami sering berkegiatan tanpa tujuan yang jelas. Kami sering gagal untuk menghadirkan kebaikan yang telah Engkau siapkan melalui kegiatan dan aktivitas kehidupan kami. Tingkah pola kehidupan kami bercela di hadapan Tuhan. Kami sering sangat menyukai berkegiatan dengan fokus hanya untuk kepentingan dan bahkan keuntungan diri sendiri saja. Kami abai pada yang lain. Kami datang saat ini Tuhan untuk bersama-sama menghantar diri kami. Engkau mengenal kami, tiada bagian dari kehidupan kami yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dalam kegiatan sehari-hari kami, betapa sering kami gagal untuk memberi diri dan hidup sesuai rencana-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Engkau tahu setiap kelemahan
kekurangan, kebersalahan, dan keberdosaan kami. Dalam semua itu kami menyadari, kami telah mengalami bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat yang sungguh mengenal kami sebagaimana kami ada, dan kasih-Mu tetap untuk kami, yang mau datang menyadari diri dan memohon pengampunan. Engkaulah Juru Selamat yang sungguh-sungguh berkenan untuk menerima kami, mengampuni kami, dan membaharui kami, sebab kami ini milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguanku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh tertegun amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku tertegun amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan segala kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Marilah bersama-sama dengan berdiri kita sambut dengan penuh syukur, penuh sukacita, dan penuh hormat sabda anugerah Tuhan yang diberitakan melalui 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita sekalian. Damai Tuhan beserta kita semua.
semua milikmu. Ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat terkasih, sekarang marilah bersama kita menyiapkan diri kita, memberi diri untuk bersama menerima firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Yesus, terima kasih Engkau telah memberi diri agar kami tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah ibadah kami, kesungguhan kami untuk mendengarkan sabda-Mu, memberi bukti bahwa kami sedang sungguh memberi diri kami untuk mau hidup bagi kemuliaan Tuhan. Roh Kudus, bantulah kami agar kami sungguh berada dalam kesungguhan ini. Bersabdalah, kami semua mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 20, kita akan bersama-sama membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16, sebuah pengajaran Yesus melalui perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Demikian saudara-saudara Injil Tuhan Yesus Kristus. Adapun hal kerajaan sorga
sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang-orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Saudara-saudara, tema kita berdasarkan bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus, Matius 20 ayat 1 sampai 16, dirumuskan dalam kalimat memberi atau diberi. Saya ingin mengajak saudara-saudara merenungkan bagian firman Tuhan ini sedikitnya dengan pendekatan 3 hal. Hal pertama adalah kerajaan surga, hal kedua keadilan, dan hal yang ketiga iri hati. Kerajaan surga, keadilan, iri hati. Itu 3 hal yang kita coba sebagai sebuah cara pendekatan untuk kita menangkap pesan yang Tuhan Yesus mau sampaikan buat kita semua. Yang pertama, kerajaan surga. Saudara-saudara,
kerajaan surga atau hidup dalam terang kerajaan surga, hidup dalam nilai-nilai kerajaan surga. Yang pertama pasti role model kita adalah Allah sendiri, sang empunya, sang pemilik kerajaan surga. Nah, menarik saudara-saudara, Matius menarasikan, mengisahkan apa yang menjadi nilai kehidupan dari kerajaan surga. Melihat pada Allah, kita tahu di sana Allah punya karakter baik, Allah punya karakter murah hati. Itu ditunjukkannya kepada kita semua. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa Allah menjumpai para pengangguran. Bukan 1-2 orang, banyak. Bahkan dalam sepanjang hari itu, perjumpaan dengan para pengangguran, yang tentu kita dapat bayangkan kehidupannya susah, kehidupannya sulit. Itu berkali-kali terjadi. Jadi banyak jumlah pengangguran. Tapi dalam narasi ini mau dikatakan bahwa hidup di dalam nilai kerajaan surga adalah hidup di dalam kemurahan. Dan Allah kita itu adalah Allah yang murah hati dengan cara memberikan pekerjaan kepada para pengangguran itu. Artinya dengan itu Allah menggunakan sebuah cara untuk mengentaskan orang-orang yang sedang berada di dalam kehidupan yang sulit itu. Satu, ya. Kerajaan surga itu berisi kemurahan hati. Dan kemurahan hati itu diwujudkan dengan memberikan kebaikan berupa pekerjaan. Bekerjalah di kebun anggurku. Yang kedua, kalau melihat Allah, saudara-saudara, kita melihat Allah yang punya etos kehidupan yang sangat luar biasa baiknya. Allah punya etos kerja. Kalau disimpulkan, saya membahasakan rajin. Itu Allah. Hidup di dalam kerajaan surga adalah hidup yang ditandai dengan satu karakter rajin. Tadi kita melihat ya, perhatikan sedari awal pasal 20 ayat 1, di sana diberikan sebuah catatan. Pagi-pagi benar. Saudara, kalau kita melihat Allah, melihat sosok dalam Yesus Kristus, memang pagi-pagi benar itu sudah bangun. Tidak ada bermalas-malasan dan tidur berkepanjangan. Pagi-pagi benar. Yesus selalu mengawali hidupnya. Kalau membaca Markus pasal 1 kita menemukan Yesus berdoa, lalu ia berkarya, ia bekerja. Dikatakan di sana, kalau di Indonesia 8 jam mungkin ya jam kerjanya. Tapi dalam bagian ini, hidup dalam kerajaan surga, ini bukan mau mengatakan harafiahnya bahwa kerja mulai pagi-pagi benar, mulai subuh sampai jam 5 petang, bahkan lebih dari itu ketika kemudian mandurnya memberikan upah. Bukan harafiah mau mengatakan, kerja harus sekian panjangnya. Tapi hakikat yang mau disampaikan di sana adalah betapa Allah itu tidak menyia-nyiakan waktu. Waktu itu kairos, waktu itu kesempatan untuk digunakan melakukan apa yang baik, untuk dinyatakan hal-hal yang baik. Jangan ada sedikit pun waktu yang tersia-siakan. Jangan ada sedikit pun waktu yang tidak digunakan, kesempatan yang tidak digunakan untuk menabur kebaikan dan memberi kehidupan bagi orang-orang yang membutuhkan kehidupan di tengah keseharian ini. Itu yang mau dikatakan. Betapa konsistennya Allah. Ia rajin dari pagi-pagi benar. Terus dikisahkan sampai jam 5 petang. Berkali-kali. Dan hal detail itu mau menyampaikan kepada kita bahwa hal kerajaan surga. Di samping ia berbicara tentang kemurahan Allah yang diberikan. Ia berbicara tentang karakter rajin yang dinyatakan
Untuk apa? Sekali lagi karena hidup perlu dibangun. Hidup perlu untuk ditolong. Hidup perlu untuk dibangkitkan. Hidup perlu untuk dijadikan menjadi lebih baik dan lebih indah. Dan itu Allah kerjakan. Hal kerajaan surga. Yang kedua soal keadilan. Saudara-saudara, kita tahu bersama-sama, ada yang bekerja dari pagi-pagi benar, ada yang mulai bekerja jam 5 sore. Kalau mandurnya itu datang jam 6, ya memang 1 jam. Yang jam 5 sore itu durasi atau panjangnya waktu kerja. Nah kemudian, narasi kita mengantar begini ya. Semua diberikan 1 dinar. Baik yang kerja mulai pagi-pagi benar itu, diberi 1 dinar. Yang kerja jam 5 sore juga diberi 1 dinar. Maka mulailah kemudian muncul dalam dinamika itu, ya. Para pekerja ini kemudian bertanya, terutama yang bekerja mulai jam 5 pagi. Mengapa saya diberikan 1 dinar dan ia yang bekerja 1 jam saja itu mulai sore juga diberi 1 dinar? Dipertanyakanlah keadilan Allah dalam kehidupan ini kepada mereka. Saudara-saudara, apa itu adil? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil itu didefinisikan dengan beberapa pengertian. Pertama, sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak berpegang pada kebenaran. Jadi sekali lagi, sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran. Itu adil. Sama berat bagi rata. Saudara-saudara, saya lalu teringat begini ya, kalau ada sebuah contoh gitu ya, saya punya 2 anak, gitu ya, Tuhan mengaruniakan 2 anak ya. Di fase tertentu, jadi dalam proses tumbuh kembang kedua anak itu, di fase tertentu, anak pertama dan anak kedua itu punya kebiasaan atau cara makan yang berbeda. Yang satu makannya banyak banget ya. Jadi kalau pergi keluar gitu ya, lalu makan ya, sebelum pandemi tentu ya, makan gitu ya. Pesen apa? Nasi goreng batagor 2 porsi gitu ya. Wih, ya, padahal porsinya sudah gede itu. Pesennya 2. Yang satu lagi pesen apa? 1. Tapi itu pun dimakan tidak habis. Nah, coba bayangkan, apakah adil itu berarti diberi porsi yang sama untuk yang satu dan untuk yang seorang? Ini pertanyaan ya. Pertanyaan untuk menolong kita. Atau contoh lain begini ya. Misalnya ini ya, kita sedang bersama-sama di sini ini ya. Lalu ada orang yang mengirim kepada kita paket ini ya, makanan. Katakanlah 1 ekor ayam ya. Nah, mesti dibagi ini ya. Mulai Bilga sampai Sanis di sana ya. Nah, dibagi nih 1 ekor ayam ini ya. Ya mau tidak mau dipotong-potong ya supaya semua mendapatkan. Giliran Bilga karena nomor 1 dapatnya dada gitu ya. Giliran Sanis yang terakhir dapat apa kira-kira? Cekernya. Ya, cekernya itu pun mungkin tidak utuh lagi gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mungkin ya kita membayangkan, mungkin ya ini bukan, kalau Sanis sih terima aja gitu ya. Dapat ceker walaupun cuma separuh ya terima aja gitu. Bersyukur masih dapat bagian ketimbang nggak dapat ya. Tapi coba bayangkan gitu ya, apa yang akan terjadi dalam situasi itu ya. Yang dapat dada ya mungkin akan diam aja. Yang dapat paha ya diam aja gitu ya. Dapat sayap ya mungkin masih diam aja. Yang dapat ceker sudah gitu cuma separuh ya, cekernya. Nah mungkin itu yang akan berpikir, ya apa? Kok dapatnya cuma ceker gitu ya. Coba yang dapat bagian yang baik, dia akan diam saja. Nah, saya mau mengatakan begini, itu adalah sebuah contoh sederhana untuk menolong kita bahwa keadilan dalam perspektif manusia
itu sangat suka ditumpukan pada kepentingan sendiri. Jadi kalau dirinya yang tidak dapat, wah itu ya. Tapi coba kalau dirinya yang dapat, diam aja gitu ya. Tidak selalu begitu ya, tidak bisa didalilkan. Ada juga orang yang terima sedikit gitu, ya tetap bersyukur, puji Tuhan ya. Itu hal yang sangat indah, hal yang sangat mulia. Tetapi secara umum, suka-suka itu terjadi. Apa pesannya? Pesannya adalah keadilan menurut manusia itu pada umumnya ditumpukan pada kepentingan sendiri. Dalam ilustrasi yang Yesus sampaikan ini, terjadilah itu. Kenapa? Aku kerja dari jam 5 pagi, kepanasan begitu rupa, panjang yang aku lakukan untuk bekerja ini. Kok dapat 1 dinar? Lah, kenapa dia yang cuma 1 jam kok juga dapat 1 dinar? Muncullah protes, demo mungkin kalau sekarang ya. Nah, muncul. Ini kenapa begini ya? Nah, saudara-saudara, kerajaan surga itu mengajak kita untuk melihat ya. Jadi pertanyaan reflektif dalam narasi kita yang mengatakan, "Loh, apa yang kamu persoalkan ini?" Ya. Ini kan menjadi penting. Orang sering melakukan sesuatu ya, tapi tidak tahu sesungguhnya apa yang sedang dipersoalkan. Apakah kesepakatan awal bahwa engkau akan kuberi 1 dinar itu tidak kuberikan? Loh ya tidak. Jadi apa yang dipersoalkan? Yang dipersoalkan adalah, loh kenapa kok dapatnya sama? Loh apakah itu urusanmu? Ya. Nah sekali lagi, Allah mau menunjukkan kepada kita sekalian bahwa ada sebuah nilai hidup. Allah memberi dan kita juga diminta untuk memberi. Apa itu? Bekerja. Melakukan apa yang Tuhan percayakan sebaik-baiknya, sedapat-dapatnya, sesuai karunia, sesuai talenta. Semua yang kita bisa lakukan, itu yang kita lakukan. Urusan upah, itu urusan Bapa di surga dalam kehidupan ini. Nah kalau Tuhan itu bermurah hati kepada yang lain, ini kan kisah ini rada menyedihkan gitu ya, karena apa? Ini Tuhan itu sedang berbaik hati, Tuhan itu sedang melakukan sesuatu yang murah kepada orang lain. Loh kok ya orang nggak terima? Padahal orang yang nggak terima itu juga orang yang telah menerima kemurahan. Loh dulunya juga pengangguran, dia sudah terima kemurahan. Lalu dia melihat orang lain juga menerima kemurahan. Mestinya kemurahan Allah yang diterima seseorang, lalu orang lain melihat kemurahan Allah juga diberikan kepada orang lain. Kemurahan itu akan membangun sukacita bersama. Tapi begitulah kadangkala manusia. Ya. Apa persoalannya? Nah, persoalannya pada spirit memberi. Spirit memberi. Kalau orang menumpukan hidupnya itu pada apa yang diterima, jadi siapa memberi apa, ya, terus menerus begitu, ia tidak pernah dapat bersyukur dalam kehidupan ini. Ia tidak pernah bisa melihat apa yang Tuhan berikan. Sebab apa? Yang dilihat orang lain. Ya. Harusnya yang terima 1 dinar meskipun ia bekerja mulai jam 5 pagi tadi, karena ia nggak punya pekerjaan, jobless. Gitu ya. Lalu Tuhan itu memberikan dengan kemurahannya. Tidak diceritakan dalam bacaan kita apakah mereka itu punya kapasitas, punya kompetensi untuk bekerja di kebun anggur, apakah mereka itu para tukang kebun yang terampil, tidak diceritakan. Jadi semata-mata, ya belas kemurahan Allah lah. Oke, menganggur, susah hidupmu, kuberikan, ayo pergi ke kebun anggurku. Semua, itu kemurahan. Nah kalau orang tidak melihat kemurahan Allah pada dirinya, lalu mempersoalkan yang lain, ia kehilangan sukacitanya. Maka hal yang ketiga dalam bacaan kita ini adalah, atau kata Tuhan, iri hatikah kamu? Saudara-saudara, iri hati tentu bukan nilai kerajaan Allah yang perlu diangkat dan dihadirkan dalam keseharian ini. Maka pertanyaan itu mau mengajak kita sekalian, nah kalau kita selalu menempatkan hidup kita itu iri hati dengan yang lain, kita kehilangan sukacita atas berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Saya kira dalam kehidupan kita, dalam ibadah ini, ketika ada beberapa saudara kita yang akan menerima baptisan kudus dewasa, pengakuan percaya, kita diingatkan kembali,
Allah itu sedang memberi kemurahannya kepada kalian semua, kepada kita semua. Allah memberikan kemurahannya kepada kita sekalian. Mari lihat siapa kita sih yang layak untuk boleh menerima anugerah Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan. Tapi Allah memberikan kemurahannya. Dan hari ini kita diajak untuk bersama-sama, mari lihat nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika Allah sudah memberikan kemurahan, kita dipanggil juga untuk memberikan apa yang baik, yakni bekerja dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini, tanpa mempersoalkan upahnya. Sebab Tuhan itu sudah menyediakan upah, Tuhan sudah menyediakan berkat bagi masing-masing sesuai dengan kemurahannya, dan itu pasti yang terbaik. Kalian semua, kita semua dipanggil untuk sungguh memaknai nilai kerajaan Allah ini. Tema kita berbicara memberi atau diberi. Begitu kalian berada bersama-sama, khususnya yang menerima baptisan dewasa dan sidi, menerima pemberian kemurahan Allah, dibaptiskan, mengaku percaya. Dalam kemurahan yang diberikan Allah itu ada panggilan untuk kita memberi diri, bekerja dengan sungguh, dengan rajin, menyatakan kebaikan, tidak menyia-nyiakan waktu, dan terus merawat kehidupan supaya semua kehidupan ini mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu panggilan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di gedung gereja ini maupun yang berada di tempat kediaman masing-masing. Hari ini sebagaimana yang telah diwartakan akan dilayankan baptisan kudus dewasa dan pengakuan percaya. Marilah kita bersama-sama mengikuti rangkaian pelayanan ini. Saudara-saudara, kini akan dilayankan baptisan kudus dan pengakuan percaya. Baptisan kudus dilayankan bagi saudara-saudara yang telah menyatakan imannya untuk dibaptiskan sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Sabda Tuhan mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan yang baru, yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan, kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Pengakuan percaya dilayankan bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus. Saat ini, setelah dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong kita untuk berperan serta melaksanakan misi Allah di tengah dunia. Ia juga akan membarui kita terus-menerus hingga kelak dengan tidak bercacat cela
kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Saudara-saudara, marilah bersama-sama kita menaikkan doa syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, ya Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur untuk Engkau yang berkenan menjumpai setiap saudara yang Kau kasihi dan memanggil mereka untuk berada dalam persekutuan, dalam ikatan perjanjian keselamatan sebagai bagian dari anggota tubuh-Mu, ya Kristus. Kami bersyukur karena Tuhan boleh hadir untuk menyapa setiap saudara kami ini. Dan Tuhan sendiri melayankan baptisan kudus dewasa, pengakuan percaya melalui gereja-Mu. Kuduskanlah pelayanan ini Tuhan, dalam rasa syukur dan hormat kami kepadamu. Kami sambut karya layanan Tuhan bagi semua saudara. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang akan menerima pelayanan baptisan kudus dewasa dan CD pengakuan percaya, saya undang untuk berdiri. Supaya nyata bahwa saudara memang merindukan untuk mendapatkan pelayanan baptisan kudus dewasa dan pengakuan percaya, sekarang nyatakanlah iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus Anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja Kristen Indonesia? Apakah jawab saudara Astrid Abigail Ruth Angel? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara John Noya? Iya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Kesia Ivana Wahyudi? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Yohanes Christopher? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Catherine Maherani? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Deandra Michelle Aurelia? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Dennis Michael Andrew? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Enrico Hartanto? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Eovin Given Natalin? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Hans Michael Kurniawan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Hizkia Febriano Sabanari? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Justin Marcelino Dharma? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Kenny Limantara? Ya, saya percaya dan berjanji.
Apakah jawab saudara Kevin Limantara? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Marvin Ariel Pradipta? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Nathaniel Kevin Engelbert? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Sheila Devina Putri? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Stefani Amelia? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Steve Matthew Hartanto? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Tiffany Amanda Kuning Saputra? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Valeri Natania? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Femita Joselvin? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Stefania Revin Forlingga? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Sanis Priscilla Octavia? Ya, saya percaya dan berjanji. Hendaklah ia tetap di atas ya. Tuhan Yesus yang mengasihimu akan meneguhkan seluruh komitmenmu. Tuhan memberkati. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan saudara-saudara yang akan dibaptis dan mengaku percaya. Yang kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Astrid Abigail Ruth Angel, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya membaptiskan saudara di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bilga, ingatlah sabda Tuhan yang berkata, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Begitu pengakuan Ruth. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Amin. Jonuya, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ingatlah sabda Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 36, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Amin.
Kesia Ivana Wahyudi, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Amin. Yohanes Christoffel, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Amin. Catherine Maherani, beralaskan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berlandaskan pengakuan percayamu selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan engkau dalam keterhisapan persekutuan tubuh Kristus dalam ikatan dengan jemaat GKI Emmaus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Catherine, ingatlah sabda Tuhan yang berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amin. Deandra Michelle Aurelia, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan beralaskan pengakuan percayamu selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan engkau dalam keterhisapan dengan anggota tubuh Kristus dalam persekutuan dengan jemaat GKI Emmaus. Ingatlah Amsal 4 ayat 18 yang berkata, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian hari bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin. Dennis Michael Andrew, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan percayamu, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan engkau terhisap dalam persekutuan tubuh Kristus, dalam ikatan persekutuan dengan jemaat GKI Emmaus. Ingatlah sabda Tuhan yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Amin. Enrico Hartanto, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan percayamu, saya meneguhkan engkau terhisap dalam persekutuan dengan tubuh Kristus dalam ikatan dengan jemaat GKI Emmaus. Ingatlah 1 Korintus 6 ayat 20 menyatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Eovin Given Natalin, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan percayamu, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan engkau
terhisap dalam persekutuan tubuh Kristus dalam ikatan dengan anggota jemaat GKI Emmaus. Ingatlah Mazmur 119 ayat 2, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Hans Michael Kurniawan, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan percayamu selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan engkau terhisap dalam persekutuan tubuh Kristus dalam ikatan dengan jemaat GKI Emmaus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hans, ingatlah Lukas 11 ayat 28. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Hizkia, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan percayamu, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan engkau dalam keterhisapan dengan tubuh Kristus dalam ikatan dengan jemaat GKI Emmaus. Ingatlah Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Justin Marcelino Dharma, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan percayamu, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam ikatan persekutuan dengan jemaat GKI Emmaus, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Justin, ingatlah sabda Tuhan yang berkata kepadamu, kalungkanlah kasih dan setia pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amsal 3 ayat 3 dan 4. Amin. Kenny Limantara, selaku hamba berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan percayamu, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan engkau dalam keterhisapan dengan tubuh Kristus dalam ikatan dengan jemaat GKI Emmaus. Ingatlah Amsal 7 ayat 2, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Amin. Kevin Limantara, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan percayamu, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan engkau dalam keterhisapan dengan tubuh Kristus dalam ikatan dengan jemaat GKI Emmaus. Ingatlah Amsal 14 ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Marvin Ariel Pradipta, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan percayamu, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan engkau
terhisap dalam persekutuan tubuh Kristus dalam ikatan dengan jemaat GKI Emmaus. Ingatlah Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin. Nathaniel Kevin, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan percayamu, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara terhisap dalam persekutuan dengan tubuh Kristus dan dalam ikatan dengan jemaat GKI Emmaus. Ingatlah pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Amin. Sheila Devina Putri, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan percayamu, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara terhisap dalam persekutuan tubuh Kristus dan dalam ikatan dengan jemaat GKI Emmaus. Ingatlah Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Amin. Stefani Amelia, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan percayamu, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan engkau terhisap dalam persekutuan tubuh Kristus dan dalam ikatan dengan jemaat GKI Emmaus. Kolose 3 ayat 23 berkata kepadamu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Steve Matthew Hartanto, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan percayamu, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan engkau dalam persekutuan dengan tubuh Kristus dan dalam ikatan dengan jemaat GKI Emmaus. Ingatlah Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tiffany Amanda, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan percayamu, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan engkau dalam persekutuan dan terhisap dengan tubuh Kristus dalam ikatan dengan jemaat GKI Emmaus. Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Amin. Valeri Natania, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berlandaskan pengakuan percayamu, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus,
saya meneguhkan engkau dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, dalam ikatan dengan jemaat GKI Emmaus. Ingatlah Mazmur pasal 1 ayat 2. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Amin. Femita Josephine, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan percayamu, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan engkau dalam terhisapan dengan tubuh Kristus dan dalam ikatan dengan jemaat GKI Emmaus. Ingatlah Mazmur 146 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang menaruh harapannya pada Tuhan Allahnya. Amin. Stefania Revin Forlingga, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan percayamu, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan engkau terhisap dalam persekutuan tubuh Kristus dan dalam ikatan dengan jemaat GKI Emmaus. Ingatlah Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Sanis Priscilla Octavia, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan percayamu, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan engkau terhisap dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, dalam ikatan bersama jemaat GKI Emmaus, dan bersama jemaat dimanapun engkau berada di dalam persekutuan. Ingatlah Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Saya mengundang saudara-saudara yang telah menerima pelayanan baptisan kudus dewasa dan pengakuan percaya untuk berdiri di tempat. Marilah kita bersama-sama mengarahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, yang telah memanggil saudara untuk menerima karya anugerah dalam ikatan perjanjian keselamatan yang kekal, dalam ikatan persekutuan dengan tubuh Kristus yang kekal, akan menjaga, memelihara, mengaruniakan kepada saudara kasih setia dan penyertaan yang memungkinkan saudara untuk mengambil bagian dalam kehidupan sebagai anggota tubuh Kristus dan menyatakan karya-karya layanan dengan memberi diri dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan yang kekal, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.
Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara silahkan sekarang berbalik kepada jemaat. Silahkan berbalik arah. Jemaat Tuhan, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah. Dengan penuh kasih sayang, saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat, karya Allah nyata. Selamat bagi saudara-saudara sekalian dan selamat bagi seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah saudara-saudara sekarang kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk kita bersama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersama datang saat ini mengambil waktu untuk mendoakan putra-putri terkasih dari kami, saudara-saudara yang telah menerima pelayanan baptisan kudus dewasa, pengakuan percaya. Dalam kemurahan-Mu, kami percayakan setiap putra-putri kami, saudara-saudara kami ini, agar mereka secara dewasa boleh terus-menerus memelihara iman dan menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Hidup mereka boleh menjadi berkat bagi kami semua, bagi persekutuan gereja-Mu, bagi bangsa dan negara, bahkan bagi dunia ini, terutama bagi orang tua dan keluarga dari masing-masing saudara. Biarlah Engkau menaruh kasih setia dan rahmat, penyertaan kepada setiap saudara, untuk terus-menerus boleh menyatakan kehidupan yang memuliakan Tuhan dan menghadirkan sukacita di tengah keseharian. Bimbing mereka dan berikanlah karunia-karunia baik-Mu kepada setiap saudara-saudara kami ini, sehingga mereka boleh terus bertumbuh dan berkembang dalam iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan. Hari ini bersama-sama kami bersyukur untuk para orang tua, wali, yang telah membimbing, memberi diri, untuk boleh terus mendampingi, merawat kehidupan setiap saudara, hingga hari ini boleh menerima pelayanan baptisan kudus dewasa dan pengakuan percaya. Terima kasih untuk teladan iman dari para orang tua, yang telah berjerih lelah sedemikian rupa dalam kasih dan rahmat Tuhan, untuk mengemban amanat kepercayaan Tuhan, membimbing anak-anak, membimbing putra-putri, untuk terus berada di dalam jalan iman kepada Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati para orang tua, keluarga demi keluarga. Cinta kasih Tuhan, kebaikan dan berkat, kesehatan dan perlindungan, kebahagiaan dan pengharapan, senantiasa biarlah Tuhan curahkan kepada para orang tua, keluarga dari setiap saudara. Terima kasih Tuhan untuk karya layanan yang telah Engkau nyatakan ini. Kami berdoa, Tuhan juga menilik dan melawat keluarga demi keluarga kami masing-masing yang beribadah di rumah, di tempat kediaman. Tuhan menilik melawat kami. Mari Tuhan, biarlah kami juga boleh terus merasakan kemurahan demi kemurahan yang Tuhan nyatakan, kebaikan demi kebaikan, kesempatan demi kesempatan, pekerjaan demi pekerjaan yang membukakan rahmat dan tingkap-tingkap berkat Tuhan. Biarlah kami boleh melihat semua itu dengan rasa syukur. Kami menyambutnya, kami memeliharanya, dan kami
memaknainya dengan memberi diri, untuk berkarya dalam kehidupan ini juga menyatakan kemurahan Tuhan, menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, guna merawat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ada banyak orang yang bersama dengan kami dan menanti karya baik kami, yang memberi kesempatan dan pengharapan bagi orang lain untuk mendapati kehidupan yang lebih baik. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kesempatan kami juga menyatakan kemurahan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk nilai-nilai kerajaan surga yang terus Tuhan wartakan, supaya itu mengingatkan kami semua untuk terus berkarya di tengah situasi kami pada saat ini. Kami mengingat di sekitar kami juga ada banyak orang yang mungkin dalam tanda petik berada dalam pengangguran. Hidup mereka sedang dalam kesulitan luar biasa. Pakailah gereja-Mu, pakailah kami untuk menjadi berkat. Tolonglah mereka agar mereka dikuatkan dalam menjalani segala keadaannya dan memandang Tuhan yang murah hati kepada semua orang, sehingga mereka semua juga boleh dikuatkan. Tolong kami untuk melewati situasi-situasi sulit yang kami jalani bersama ini dalam derap kebersamaan, dikuatkan oleh kasih Tuhan kepada kami yang terus memberikan perhatian, pertolongan bagi kami semua, bagi kehidupan ini. Kami serahkan saudara-saudara yang terus masih bergumul dalam keadaan kelemahan tubuhnya, Tuhan menilik melawat mereka. Kami percayakan saudara-saudara yang tengah berjuang untuk dapat mengupayakan pekerjaan yang Tuhan percayakan dapat berlangsung dengan baik. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada setiap saudara, memberikan pencerahan dan jalan-jalan keluar terbaik, supaya pekerjaan yang Tuhan percayakan boleh terus dijalankan dengan penuh rahmat, penuh berkat, penuh perlindungan, dan penuh dengan kebaikan serta kemurahan Tuhan. Kami percayakan diri kami, orang-orang yang bersama kami, bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini, dalam genggaman tangan kasih Tuhan, Juru Syafaat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pagi hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita bersama bersyukur dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer, melalui rekening BCA 4722000017. Dan bila anggota jemaat tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa disimpan dan dipersembahkan langsung pada kebaktian di gereja ketika keadaan
sudah pulih. Nats yang mendasari persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29a. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia. Menyanyikan bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, berlebih berkat memberi daripada menerima. Berilah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Berilah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita ke dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa pagi ini, berterima kasih bersama-sama dengan orang tua dan setiap saudara-saudara yang sudah dibaptis dan mengaku percaya di dalam ibadah ini Tuhan. Kami sudah boleh memberikan persembahan yang asalnya berkat itu asalnya daripada-Mu. Kiranya Tuhan boleh menerima setiap persembahan kami pada pagi hari ini. Dan biarlah persembahan ini bisa dapat dikelola, dapat digunakan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan persembahan-Mu bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah tuaian pun besar. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu tergeram. Tuhan kirim apalah menabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buah yang milik-Mu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Dan selamanya. Sekarang pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
anugerah dan damai sejahtera, kasih, kebaikan, dan kemurahan di dalam persekutuan yang kekal dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi kehidupan saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bagaikan padi Tuhanmu dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umatmu tergeram. Tuhan kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa